Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Areski Arinaldo, salah satu dosen tetap dari program studi akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Adapun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS tatap muka. 4 capaian pembelajaran utama pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri dan menghindari kecurangan fraud pada perbankan. Yang kedua, mahasiswa akan menguasai konsep teoritis mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya secara umum. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keahliannya dengan tetap memperhatikan nilai humaniora. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis problematika dengan menerapkan teori maupun praktik bidang keahlian perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Untuk mencapai capaian-capaian tersebut, tentunya saya telah merancang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang lebih spesifik. Misalnya CPMK 1 memastikan mahasiswa bertanggung jawab dan anti fraud. CPMK 3 fokus pada penguasaan konsep teoritis, mengasah pemikiran inovatif, dan melatih CPMK 4 melatih kemampuan analisis problematika. Setiap tahapan belajar memiliki kemampuan akhir yang jelas atau sub CPMK, mulai dari memahami pengertian dan tugas Bank Indonesia, jenis-jenis uang dan sistem moneter, hingga menyusun dan menata aktiva bank. Selain itu membahas prosedur pemberian kredit, clearing, pasar uang, hingga seluk-beluk lembaga keuangan internasional. Tidak ketinggalan, kita akan mengidentifikasi kebijakan moneter perbankan, prinsip kehati-hatian bank atau presiden bank, sejarah dan produk bank syariah, serta analisis penilaian kesehatan bank syariah. Secara singkat, mata kuliah ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan penguasaan materi, tetapi juga keterampilan mengidentifikasi, menyusun, dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan lain. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi, menyusun, dan menganalisis kebijakan moneter suatu negara dengan benar, baik di Indonesia maupun secara internasional. Pada mata kuliah ini, teknik pengajaran ataupun pembelajaran yang saya terapkan metode DIA, yaitu delivery, penyampaian, interaction, maupun interaksi, assessment, ataupun penilaian. Nah, jadi ada ketiga tersebut. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dari delivery, yakni adalah penyampaian mata kuliah saya menggunakan 2 metode. Di antaranya perkuliahan yang pertama, yakni perkuliahan secara luring ataupun secara tatap muka, dan perkuliahan secara daring atau online. Untuk perkuliahan tatap muka atau luring dilaksanakan di kelas sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh kepala program studi, baik maupun dari perkuliahan daring ini dilakukan secara jadwal, namun dengan menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom Cloud Meeting, dan Google Meet. Selanjutnya pada bagian interaksi ataupun interaksi, perkuliahan saya lakukan dengan berbagai metode. Nah, diantaranya yang pertama metode ceramah atau perkuliahan di dalam kelas secara langsung, di mana saya menjelaskan materi dalam bentuk PowerPoint, serta didukung dengan bahan ajar, baik itu dari buku, artikel, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian saya juga menerapkan sesi tanya jawab di mana siswa diberi kesempatan jika ingin lebih memahami atau ada yang ingin ditanyakan kepada saya selaku dosen. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa melakukan diskusi bersama untuk memecahkan masalah ataupun mempelajari lebih dalam mengenai materi yang telah saya berikan sebelumnya. Pada bagian asesmen atau penilaian, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ini memiliki 4 komponen pokok. Di antaranya yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 15%. Ini merupakan tanggung jawab dari para mahasiswa, makanya saya lebih mengutamakan itu adalah kehadiran dulu dalam konsep baik dia secara luring maupun secara daring. Kedua, tugas dan kuis dengan bobot 20%. Ketiga, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%.
Keempat, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 35%. Sebelumnya komponen dari penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa sesaat setelah perkuliahan itu pada awal pertemuan, menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran semester atau RPS, baik itu bahan ajar maupun ada e-book maupun modul ajar yang sudah saya serahkan kepada para mahasiswa sebagai pedoman belajar. Jadi saya kirimnya melalui dari media WhatsApp grup mahasiswa tentang mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, saya menjelaskan bahwa untuk para mahasiswa juga segera melakukan pengisian kartu rencana studi ataupun KRS mahasiswa pada aplikasi Sispo Universitas Bina Insan, sehingga pada saat perkuliahan berlangsung presensi mahasiswa sepenuhnya dilakukan melalui dari aplikasi Sispo Universitas Bina Insan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dari perkuliahan yang saya lakukan secara tatap muka dengan materi, fungsi, jenis-jenis uang, teori inflasi dan deflasi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita sudah masuk di pertemuan kedua dan hari ini tentunya ada baiknya kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu sebelum melakukan perkuliahan. Saya minta untuk si ketua kelas selaku Adnan untuk memberikan menjadi ketua dalam membaca doa kita menurut kepercayaan agama masing-masing. Silakan waktunya. Sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, tadi sudah kita membacakan doa pada hari ini. Tentunya materi presentasi kita tentang fungsi jenis-jenis uang dan teori inflasi dan deflasi. Sebelum kita mulai ke materi tersebut, ada baiknya kita presentasi dulu ya. Kebetulan kita masuk pada hari ini untuk kelasnya ini kelas berapa? 4K1 ya. Oke, 4K1 saya presentasi dulu. Oke, Peggy Sufantri, Daya Zakia, Ardalena, Ilham, Stella, Zakia, Dani, Andra, Pio, Casey, Dela, Mikalsu, Sapitri. Oke, kita masuk di materi presentasi dari fungsi dan jenis-jenis uang. Yang pertama saya tanya dulu ya, siapa yang Tasya mungkin. Si Tasya, apa sih itu uang, Tasya? Uang itu lebih dari sekedar kertas dan koin. Definisi uang sederhana itu uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran dan alat tukar menukar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi memang sebagai alat tukar menukar ya. Secara apa itu uang? Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa ada yang namanya uang itu lebih dari sekedar kertas maupun koin. Sejarah dari istilahnya itu uang itu pada zaman dahulu itu sifat barter. Artinya kamu punya domba, saya punya emas, nanti ditukar. Saya minta dari laki-laki dulu. Bagaimana sih dari Vero? Apa itu uang? Menurut saya pribadi Pak, uang itu kayak apa Pak? Kalau dulu kan barter Pak, sistem barter. Nah di kota sistem uangnya untuk dia fleksibel Pak, sampai untuk tukar menukar. Alat tukar menukar, artinya barter ya, kamu punya domba, saya punya koin emas, saya hargai seperti itu. Kata nilai ekonomi. Oke, sekarang tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat dulu apa itu uang. Nah, apa itu uang? Uang lebih dari sekedar kertas dan koin. Jelas ya, dia lebih dari sekedar koin maupun kertas. Tapi kan kalau koin sama kertas, contohnya kalau kertas saja kira-kira mau nggak kalian ikut dengan kertas? Kenapa? Karena tidak ada di dalam itu fungsi dari uang sendiri. Nah, secara sederhana uang adalah sesuatu yang kita terima secara umum sebagai alat pembayaran dan alat tukar menukar dalam kehidupan sehari-hari. Benar ya, kita berangkat aja ke sini, contohnya kita pakai uang. Ya, mau beli bensin, mau beli kuota, mau beli apa lagi, misalnya tadi, mau beli jajan dan sebagainya, mau sarapan, semuanya butuh uang. Ya, tapi tidak segalanya itu diukur dengan uang semuanya. Ya,
Terus peran pentingnya adalah uang juga mempermudah kita memenuhi kebutuhan dan melancarkan semua aktivitas ekonomi. Jelas setiap kegiatan namanya ekonomi, ya bukan menukar barang, kegiatan istilahnya tadi ada yang membeli bahan pokok menjadi produk jadi, sehingga ditukar dalam bentuk bahan baku nanti diolah dan sebagainya, itu adalah suatu kegiatan ekonomi. Adanya suatu transaksi antara jual dan pembeli. Ini ada fungsi utama dari uang. Tadi sudah dijelaskan oleh si Biero bahwa dia sebagai alat tukar menukar, mempermudah transaksi tanpa perlu barter. Artinya kalau dulu ya mau kemana dulu ya kita barter dulu. Kamu punya daging apa? Daging sapi, saya tukar sama domba. Domba itu berapa kira-kira? Masa kambing ditukar dengan daging sapi, terus harganya sama? Oh nggak mungkin ya. Pasti ada. Oh kamu dapatnya cuma kakinya aja. Oh kamu dapat cuma sepahanya aja. Kalau mau dapat satu domba atau satu ikat apa? Misalnya satu ikat sayuran. Nah satu ikat sayuran ditukar sama gandum. Kalau dulu gandum ya, belum ada nasi dan sebagainya. Terus ada baru ada nasi. Nah seperti itu. Kedua, satuannya hitung, artinya sebagai pengukur nilai barang dan jasa. Mana mungkin kita bisa mengukur suatu barang itu tanpa kita tahu berapa nilainya. Contoh, kita beli bensin. Contohnya pertama, saya belinya cuma 1 liter, masa saya harus bayar 10.000, kira-kira seperti itu. Bisa nggak kalau saya tukar apa istilahnya itu tukar dengan domba? Kan nggak mungkin ya. Artinya harus ada satuan nilai. Contoh, kalau zaman dulu 1 dinar itu bisa beli 1 ekor kambing. Artinya kalau kita tukar 1 dinar dulu berapa gram kira-kira seperti itu ya. Ternyata 1 dinar misal ya, zaman dulu itu adalah 2 gram. 2 gram berarti kalau sekarang udah berapa tuh? Udah hampir 3 jutaan ya, 3 juta lebih. Artinya sama, nilainya sama. Itu adalah koin emas. Tapi kalau dengan nilai uang tentunya berbeda. Contoh kalau uang ya, kalau uang tadi nilainya misalnya 1 juta. Dulu waktu beli misalnya kambing hanya 1 juta. Sekarang itu harganya sudah 3 juta. Artinya terjadi peningkatan harga. Itu kan berbeda dari setiap dari tadi. Oke, selanjutnya saya mau dari satu mahasiswa yang bisa bertanya nih. Nah, saya minta apa kegiatan ekonomi kalian hari ini? Contoh View. Nah, coba View. Apa hari ini View? Contohnya ini fungsi misalnya barang jasanya apa? Membeli bensin. Oke. Bensin apa nih misalnya? Pertalite. Oke. Itu Pertalite berapa harganya sekarang? 10.000 ya. Nah, kalau zaman dulu sebelum-dulunya itu belum ada Pertalite itu masih harga di 8.000. Artinya ada perubahan. Jadi paham ya? Siapa ya? Oke. Terus untuk yang berikutnya adalah penyimpan kekayaan. Jelas ya, kalau kita punya uang tadi adalah sebagai tolak ukur kita untuk menyimpan suatu kekayaan. Ini ya sebagai, dan juga yang dimasukkan adalah pembayaran masa depan, utang dan cicilan. Nah itu harganya pun pasti akan berbeda. Makanya harus kita tanyakan dulu. Ya misalnya kita beli barang kredit. Nah, contohnya kalian kan belajarnya kan dalam Shopee ya. Nah di Shopee itu gimana tuh? Kalau di Shopee kan pasti dia pembayarannya flat ya. Atau istilah itu kalau misalnya harga barang 10 juta lah ya, tapi nanti bayarnya tadi senilai misalnya berapa? 6 bulan ya, pay letter lah kalian ya, pay letter 6 bulan, nanti pembayarannya nanti dipotong 10 bulan, tapi sekitar kalian bayarnya 2 jutaan ya, 2 jutaan sekian dan sebagainya. Itu ukuran barang kalian diukur dalam cicilan ataupun jangka waktu dari uang itu sendiri. Makanya semakin lama kalian melakukan cicilan dan sebagainya, maka uang tersebut pun akan semakin meningkat. Oke, sampai sini dari fungsi utama uang. Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut lagi. Di sini ada jenis-jenis uang. Tadi sudah sempat saya singgung dan sebagainya masalah uang kartal dan uang digital. Sebelum masuk di sini sudah tahu belum apa itu uang kartal dan uang digital? Ada yang tahu? Belum? Nah, jadi di sini kita sesuaikan dengan definisinya dulu. Jenis-jenis uang adalah uang sebagai alat transaksi yang menyimpan nilai dalam sistem ekonomi
diklasifikasikan berdasarkan pembuatnya, lembaga penerbit, nilai yang terkandung di dalamnya, dan klasifikasi ini membantu peran uang dalam bentuk konteks dan penggunanya. Secara ahli, ini ada dibagi menjadi uang kartal dan uang digital. Uang kartal ini bagaimana? Nah, secara definisi yang sudah ada yang di depan ini, uang kertas dan uang logam. Artinya ingat, bentuknya, fisiknya jelas. Kalian bisa lihat ukur mana uang logam, mana uang gram, tetapi harus diingat dia harus dicetak dan diedarkan oleh bank sentral kita yang namanya Bank Indonesia. Oke, jadi di sini uang kartal contohnya adalah uang apa tadi? Uang logam. Kalau uang logam sekarang itu banyak sekali yang ya, hampir jarang kita pakai ya. Kadang itu yang paling sering itu di uang yang 200 kayaknya udah jarang ya. Karena 200 itu kalau kita belanja selalu dikasih permen. Betul. Atau dan didonasikan, saudara ya. Sekarang nanti itu masuknya ke uang digital. Itu masuknya ke sana. Makanya harus kita bedakan dulu antara uang kartal dan uang digital. Kalau uang kartal itu bentuknya, fisiknya ada. Apakah giral tadi maksudnya tidak ada fisiknya? Ada juga. Ya berbeda. Kalau dari penjelasan ini dia bentuknya adalah dalam bentuk saldo rekening, ya tabungan yang bisa ditarik kapan saja. Oke, ini kita sudah masuk di jenis siswa. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Oke, sebutkan nama dan NIM dulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Mirza dengan NIM 2301020008. Nah, di zaman sekarang kan Pak, lebih sering orang-orang tuh menggunakan uang giral. Nah, menurut Bapak, di zaman sekarang lebih worth it menggunakan uang kartal atau uang giral? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi apakah kita perlu dengan uang giral terus? Apakah perlu dengan kartal atau bahasanya fisik ya? Ya. Jadi saran saya sebenarnya balik kepada pribadi masing-masing ya. Tapi secara pribadi juga saya jujur ya, saya udah jarang sekarang pakai dompet ya. Udah jarang sekali bawa dompet. Kenapa? Hal yang sekarang kalau generasi milenial, generasi Z, generasi Y dan sebagainya itu lebih mudah yang sifatnya praktis. Ya, jadi sekarang itu sudah banyak sekali kayak e-wallet ya, terus juga Dana, terus juga pakai bank juga langsung scan, langsung dibayarkan dan sebagainya. Dan itu juga menghindari juga yang namanya kayak tadi ya, dikit-dikit donasi ya, walaupun dikit. Tapi kalau volumenya banyak, bisa sampai 1 miliar juga kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau dalam segi kepraktisan itu keris itu sangat dibutuhkan. Tapi ada tapinya juga. Kalau kalian masuknya di daerah yang terpencil, tidak istilahnya tadi susah dengan namanya teknologi dan sebagainya, saya sarankan lebih baik menggunakan uang kapal, uang kertas bahasanya sekarang ya. Kalau uang logam kayaknya mau ngitung sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi maksud saya kalau itu dibalik seperti itu kita harus punya dua-duanya. Ya, tapi kalau sekarang itu kalau untuk di bidang kayak anak-anak muda dan sebagainya, kalau tinggal di perkotaan, kayaknya lebih condongnya ke uang digital seperti itu ya, karena lebih banyak uang digital. Kenapa? Lebih praktis, mudah dan tidak ribet. Dia tidak ada ngitung lagi uang logam, sosok dan sebagainya tadi, langsung dibayar dan langsung, dan itu biasanya bebas admin ya, bebas biayanya. Oke, ada lagi? Cukup Pak. Oke, lalu itu kita langsung masuk ke inflasi. Nah, jelas ya, inflasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal perkuliahan. Inflasi. Nah, coba saya mau dirimu. Coba namanya? Putri Melina. Coba apa maksud dari inflasi? Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa meningkat secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Ya, jadi dia naik secara terus-menerus. Itu adalah inflasi. Jadi kalian lihat, misalnya harga-harga barang mulai naik galon dan sebagainya tadi. Nah, itu yang harus kalian lihat. Ya, artinya itu masuk dalam kategori inflasi. Kenapa? Dia inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli uang.
Artinya jumlah uangnya sama akan memperoleh lebih sedikit barang dan jasa. Nah, ini ada tingkat keparahan dari inflasi tersebut. Ada jenis inflasi berdasarkan tingkat kenaikan harga. Kenapa saya kasih warna dan sebagainya tadi? Nah, ini untuk membedakan mana yang masih dalam kategori hijau, mana yang kategori sedang, berat sampai dengan hyperinflasi. Artinya bisa kita lihat bahwa kenaikan harga di bawah 10% per tahun, inflasinya itu masih dalam kategori ringan. Artinya naik harganya seperti ini ya. Misalnya kita beli ayam tadi harganya 20.000 ya. Nah, naik 10% berarti berapa? 30. 22.000. Artinya ada kenaikan 2.000. Itu masih dikategorikan ringan. Tapi kalau dia sudah masuk di kriteria sedang sampai 30% dalam 1 tahun, artinya kayak ayam kan harganya 20.000. Kalau 30%-nya berarti sudah 26.000. Bayangkan kalau sudah masuk ke hyperinflasi. Ya, pernah terjadi juga ya kayak harga beras kemarin ya, harga beras itu sangat menguncang juga, bahkan harganya itu dari awalnya kita beli hanya 11.000 dan sebagainya bisa sampai 15.000, ada yang 17.000. Itu yang kita alami kemarin. Terus juga yang sedang hangat-hangatnya pada saat dulu anti minyak goreng ya, anti minyak goreng tentunya kayak kemarin ya, kita lihat ternyata apa yang terjadi bahwa minyak goreng sudah naiknya sampai berkali-kali lipat, susah didapat dan sebagainya. Terus juga fenomena yang terjadi juga adalah masalah gas. Ya, kayaknya tiap tahun ada terus ya apa aja yang kira-kira ya itulah di konsep adalah namanya inflasi. Selanjutnya kita tadi sudah menjelaskan tentang masalah inflasi, sekarang adalah deflasi. Deflasi apa sih? Deflasi itu adalah kondisi ketika harga-harga barang secara umum mengalami penurunan yang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Berbeda dengan inflasi, menaikkan harga, tapi ini malah turun. Contohnya, bisa juga dengan harga HP, ya. Terus juga bisa juga dengan harga apa misalnya, yang stoknya selalu banyak. Contoh juga, ini kayak HP tadi ya. HP bisa lama semakin turun. Kenapa bisa lama semakin turun? Pak, jelas seperti itu. Terus juga ada upgrade, tapi biasanya kalau HP kategori HP itu tergantung spesifikasi juga ya. Semakin speknya tinggi, semakin juga mahal. Tapi yang saya masukkan semakin lama semakin turun dan sebagainya itu adalah seperti kemarin pernah terjadi juga masalah harga jagung. Ya, jagung juga kemarin terus kenapa? Kita lagi enak-enaknya panen dan sebagainya, ya ada barang impor dan sebagainya. Jadi harga tadi muncul dari adanya barang-barang tadi terlalu banyak, ya terlalu banyak di pasaran dan sebagainya sehingga harganya tidak naik. Nah, ini yang ditakutkan ketika barang-barang yang kita itu tadi secara terus turun. Pernah terjadi kemarin itu kepada harga ayam. Harga ayam kemarin sudah menyentuh sampai berapa ya, 24.000, ada yang 20.000, ada yang 16.000. Karena kelebihan panen, ya panennya selalu banyak, dan itu harus diintervensi oleh pemerintah. Melalui apa? Ada kebijakan ekonomi yang harus diambil, contohnya dibuat apa dan sebagainya, atau bisa kalau kelebihan maka kita harus ekspor, ya kita harus ekspor agar barang di dalam negeri itu menjadi stabil sesuai dengan permintaan pasar. Seperti itu. Ini yang harus kita lihat karena daya beli masyarakat itu sangat turun. Ya, dan umumnya adalah dampak negatifnya perekonomian akan menurun aktivitas konsumsi masyarakat. Jujur sekarang kita kalau dikatakan deflasi enggak. Yang tapi sudah merasakan sekarang karena daya beli masyarakat sedang menurun. Kita aja lebih baik kita menghemat aja dibanding kita belanja terlalu banyak. Akibatnya juga ini akan ada akibatnya, pengangguran meningkat dan pendapatan masyarakat semakin menurun. Memperparah dari siklus deflasi. Makanya dulu waktu Presiden Pak Jokowi bilang ayo belanja malahan. Sekarang daya beli masyarakat kita itu sedang menurun, maka akan ada bantuan ekonomi dari pemerintah. Tepi, gimana Tepi? Masalah inflasi dan deflasi tadi itu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kan ada penjelasan dari Bapak itu tentang uang digital, pertama menggunakan uang digital. Apakah uang digital itu
apakah inflasi itu bisa mempengaruhi uang yang ada di dompet digital kita? Nilainya. Oh, nilainya ya. Bisa mempengaruhi. Ini inflasi apa deflasi? Inflasi. Oke. Oke, pertanyaan yang bagus. Artinya kalau kita punya uang viral, uang pidana, langsung dana ya, apakah itu akan mempengaruhi dengan adanya inflasi? Ya jelas ya. Di banyak dunia pun secara kita itu kalau namanya harga barang naik semua, nilai uang kita hanya misalnya punya uang 10 juta, kita mau beli barangnya tadi misalnya iPhone, ya iPhone harganya dengan tingkat dolar sudah 16.000 sekian, harus berapa? Ya mungkin akan mempengaruhi nilai dari uang yang kita dapat tadi, uang yang kita punya dengan nilai barang yang kita dapat itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi berapa uang yang kita punya dengan tingkat harga yang sekian, ya, baik bagi saya prinsip ekonominya kalau harga lagi naik nggak usah beli, ya tunggu harga turun, ya baru kita beli. Sama kayak kita main saham, ya. Jadi adanya inflasi tersebut juga harus seperti itu. Kalau harganya lagi naik tinggi, sebaiknya kita pilih opsi yang lain. Itu menghindari bagaimana kita mencoba untuk dari bahasanya itu ekonomi kita lah, ekonomi dari keluarga kita. Ya, penurunan daya beli masuk dalam penurunan daya beli masyarakat tadi. Penurunan harga tidak selalu berarti mampu beli dari masyarakat. Ya, oke, bagaimana Stevi? Saya. Terima kasih. Oke, baik, kita sudah di penghujung dari pengajaran hari ini. Ini ada kita simpulkan poin-poin penting yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah uang memiliki fungsi, ya, vital dalam ekonomi moneter. Ya, yang kedua, inflasi dan deflasi adalah fenomena ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan stabilitas harga. Yang terakhir, memahami konsep ini penting, ya, untuk mengambil keputusan ekonomi secara sehari-hari. Mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.